Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ma'rifatul Hasanah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Menguraikan fungsi dan posisi konteks asbabun nuzul dalam studi tafsir Al-Qur'an. Adapun kelompok saya, yang pertama Dewi Ma'rifatul, saya sendiri, dan yang kedua Mbak Dhalilatul Arsy, dan yang ketiga Mbak Olivia Putri Buwana. Topik yang akan kita bahas kali ini, yang pertama definisi dan fungsi, dan topik yang kedua urgensi dan contoh. Definisi asbabun nuzul. Secara etimologi, kata bahasa yang berarti sebab, bentuk jamak atau plural dari kata mufrad tunggal, sebab. Secara bahasa berarti alasan, sebab, ilah atau dasar logis, pendorong, perantara, tali kehidupan, hubungan kekeluargaan, persahabatan, wasilah, jalan, asal, kerabat, dan sumber. Kata sabab diartikan tali dan dapat menghubungkan kepada air. Dalam Kamus Al-Ma'ani, kata sabab diartikan sebab, alasan, motif, sarana, dan perantara. Sedangkan secara terminologi, menurut Az-Zarqani dalam bukunya Al-Manahil Al-Urfan fi Ulumil Quran, pengertian asbabun nuzul adalah sesuatu yang menyebabkan satu ayat atau beberapa ayat diturunkan untuk membicarakan sebab atau menjelaskan hukum sebab tersebut pada masa terjadinya sebab itu. Selanjutnya, fungsi asbabun nuzul. Yang pertama, mengetahui hikmah dan rahasia diundangkannya suatu hukum dan perhatian syarak terhadap kepentingan umum tanpa membedakan etnik, jenis kelamin, dan agama. Yang kedua, mengetahui asbabun nuzul membantu memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat. Fungsi asbabun nuzul yang ketiga, yaitu pengetahuan asbab an-nuzul dapat mengkhususkan atau takhsis hukum terbatas pada sebab, terutama ulama yang menganut kaidah khusus as-sabab atau sebab khusus. Yang keempat, yang paling penting adalah asbabun nuzul dapat membantu memahami apakah suatu ayat berlaku umum atau berlaku khusus. Selanjutnya, dalam hal apa ayat itu diterapkan. Dan yang terakhir, pengetahuan tentang asbabun nuzul akan mempermudah orang yang menghafal ayat-ayat Al-Quran serta memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan yang mendengarnya jika mengetahui sebab turunnya. Urgensi. Yang pertama, menurut pendapat Al-Wahidi, tidak mungkin seseorang bisa mengetahui penafsiran suatu ayat Al-Quran tanpa berdasarkan kepada kisah dan penjelasan sebab turunnya. Menurut Ibnu Taimiyah, mengetahui asbabun nuzul membantu seseorang untuk memahami ayat Al-Quran karena pengetahuan tentang asbab atau sebab akan mewariskan pengetahuan terhadap musabbab atau akibat. Sekelompok ulama salaf ketika kesulitan dalam memahami makna ayat-ayat tertentu menyebabkan mereka harus mengetahui sebab turunnya. Ketika mereka telah mengetahui sebab turunnya, masalah pun akan selesai. Pembahasan terakhir tentang contoh. Contoh pertama, pertanyaan yang diajukan para sahabat kepada Nabi seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Sebab turunnya ayat. Riwayat Ibnu Muslim, Anas mengatakan, sudah menjadi kebiasaan kaum Yahudi jika para istri mereka haid, para suami enggan makan bersama dan bercengkrama dengan mereka dalam satu rumah. Para sahabat kemudian menanyakan hal ini kepada Nabi SAW. Lalu Allah menurunkan firman-Nya,
Kemudian Rasulullah bersabda, bila istri-istri kalian sedang haid, kalian boleh melakukan apa saja dengan mereka, kecuali berhubungan badan. Mendengar keputusan Rasulullah yang demikian ini, kaum Yahudi pun berkata, pria ini, yaitu Muhammad, tidak mau membiarkan satupun dari urusan kita kecuali ia mengatakan pendapat yang berbeda dari kita tentang persoalan itu. Datanglah Usaid bin Hudair dan Ubaid bin Bisr seraya berkata, wahai Rasulullah, kaum Yahudi mengatakan begini dan begitu, jadi kami pun tidak membiarkan mereka tinggal istri dalam satu rumah dengan kami pada saat haid. Raut wajah Rasulullah tiba-tiba berubah hingga kami tidak menyangka beliau marah kepada keduanya. Mereka lantas undur diri dan tidak lama kemudian datang kembali hari mempersembahkan hadiah berupa susu kepada Rasulullah. Setelah itu Rasulullah mengajak keduanya minum bersama hingga mereka tahu bahwa Rasulullah tidak memarahi mereka. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan di grup